Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fania Alia Lestari dengan NIM lahir 036. Di sini saya akan mempresentasikan tugas fitokimia dengan judul Isolasi dan Karakterisasi Senyawa Terpenoid Ekstrak Etanol pada Sabut Kelapa Muda atau Cocos nucifera dengan dosen pengampu Ibu Dr. Apoteker Soraya Riyanti, MSI. Untuk latar belakang, kekayaan alam Indonesia. Indonesia merupakan negara tropis yang kaya akan keanekaragaman hayati. Sumber daya alam ini memiliki potensi besar sebagai bahan baku industri farmasi, herbal, modern yang divalidasi lewat pendekatan ilmiah. Untuk optimalisasi limbah sabut atau mesokrap atau sabut, kelapa muda seringkali dianggap limbah tak bernilai. Padahal ia menyimpan metabolit sekunder aktif yang melimpah seperti flavonoid, tanin, dan senyawa terpenoid. Adapun manfaat atau fokus dan sasaran penelitian ini. Yang pertama ada keberadaan terpenoid, itu untuk mengidentifikasi apakah sabut kelapa muda atau Cocos nucifera terbukti positif mengandung senyawa golongan terpenoid secara fitokimia. Yang kedua ada metode isolasi, bagaimana menentukan skema pemisahan sistematis untuk mengisolasi senyawa target dari fraksi ekstrak kasar menggunakan teknik kromatografi. Yang ketiga ada karakteristik senyawa, menganalisis gugus fungsi spesifik senyawa target hasil isolasi murni menggunakan metode spektrofotometri inframerah atau FTIR. Untuk klasifikasi dan morfologi kelapa atau taksonomi dari Cocos nucifera, tanaman kelapa termasuk dalam famili Araceaceae, merupakan tumbuhan berkayu monokotil, serbaguna yang tumbuh subur di wilayah pesisir tropis. Secara taksonomi, klasifikasi kelapa atau Cocos nucifera adalah sebagai berikut. Untuk kingdom, itu termasuk ke dalam plante, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Liliopsida, ordonya Aresales, familinya Araceaceae, untuk genusnya itu Cocos, untuk spesiesnya Cocos nucifera. Untuk komposisi fitokimia sabut kelapa, yang pertama ada matriks lignoselulosa, ini mengandung polimer makro berupa lignin, selulosa, serta hemiselulosa yang berfungsi sebagai kerangka serat kasar buah. Yang kedua ada senyawa polifenolik, ini mengandung senyawa flavonoid dan tanin yang memiliki karakteristik astringen serta mampu menangkal radikal bebas. Yang ketiga ada alkaloid aktif, ini merupakan kandungan metabolit benitrogen yang berperan aktif sebagai antibakteri serta analgesik terapeutik alami. Yang keempat ada senyawa terpenoid, fokus utama studi yang dibentuk oleh unit isofrena memiliki spektrum bioaktivitas terluas bagi kesehatan tubuh. Kemudian ada bioaktivitas terpenoid, spektrum farmakologi. Senyawa terpenoid dikenal memiliki potensi terapeutik yang sangat signifikan. Yang pertama ada untuk antioksidan, ini mendonorkan hidrogen melalui gugus fungsi aktif untuk meredam radikal bebas. Yang kedua ada untuk antiinflamasi atau peradangan, ini menghambat pelepasan sitokin radang serta enzim proinflamasi COX2. Yang ketiga ada untuk antimikroba, ini merusak integritas dinding fosfolipid membran sel bakteri. Adapun tahapan isolasi terpenoid, yang pertama untuk preparasi sampel itu sebanyak 5,0042 kg. Serbuk sabut kelapa kering dihaluskan hingga ukuran 60 mes untuk memperluas bidang kontak ekstraksi. Yang kedua ada proses ekstraksi. Untuk ekstraksi ini menggunakan metode maserasi bertingkat menggunakan etanol 95% selama 3 kali 24 jam untuk melarutkan senyawa aktif. Lalu ekstraksi ini mendapatkan jumlah 674,06 gram. Lalu yang ketiga ada proses fraksinasi sebanyak 11,5 gram. Partisi cair-cair bertingkat pelarut N-heksan dan etil asetat berdasarkan parameter polaritas. Lalu yang keempat itu ada proses pemurnian. Nah, untuk pemurnian ini pemisahan fraksi aktif lewat kromatografi vakum cair atau KCP dan kromatografi kolom gravitas atau KKG dan KLT. Nah, untuk pemurnian ini sebanyak 27 mg. Selanjutnya ada identifikasi dan analisis senyawa terpenoid. Yang pertama ada screening metabolit sekunder. Untuk screening metabolit sekunder ini terdapat 5 golongan metabolit sekunder. Yang pertama ada alkaloid, flavonoid, saponin, terpenoid, dan steroid. Untuk alkaloid di ekstrak kasar etanol itu positif, tetapi di isolat terpurifikasi itu negatif. Yang kedua ada flavonoid. Untuk flavonoid di ekstrak kasar etanol itu positif, di isolat terpurifikasi itu negatif.
negatif. Yang ketiga ada saponin. Untuk ekstrak kasar etanol itu positif. Untuk isolat terpurifikasi itu negatif. Untuk terpenoid di ekstrak kasar etanol itu positif dan di isolat terpurifikasi itu positif. Yang kelima ada steroid. Untuk di ekstrak kasar etanol itu negatif dan isolat terpurifikasinya juga itu negatif. Jadi kandungan terpenoid diuji spesifik menggunakan reaksi Lieberman-Bouchard yang menghasilkan perubahan warna merah ke unguan secara konklusif, membuktikan secara absolut identitas senyawa sebagai golongan terpenoid. Selanjutnya ada analisis menggunakan kromatografi. Untuk tahap 1 ini melakukan kromatografi vakum cair. Terdapat 18 fraksi awal dengan pola pita yang rumit dan bertumpuk. Kemudian dilanjut ke tahap kedua yang ini menggunakan kromatografi kolom gravitasi. Nah, di sini tuh elusi campuran etil asetat melalui memisahkan pita senyawa secara spesifik. Kemudian dilanjut ke tahap 3 atau KLT preparatif atau elusi ulang. Nah, terdapat satu bercak tunggal yang berpendar terang di bawah lampu UV 366 nanometer, kemurnian mutlak tercapai. Selanjutnya, analisis menggunakan spektrofotometri inframerah atau FTIR. Pada pita 3448,72 cm, pita serapan tajam mengindikasikan keberadaan gugus hidroksil itu OH. Kemudian di 2991,59 cm itu mengonfirmasi keberadaan rantai CH alifatik. Kemudian di 1762,94 cm, vibrasi kuat menandakan gugus karbonil itu CO. Kemudian di 1635,64 cm itu indikator ikatan rangkap. Lalu ada 1382,96 cm dan 1242,16 cm vibrasi tekuk khas yang membuktikan adanya gugus dimetil sidik jari utama dari senyawa terpenoid. Untuk terakhir, ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, berdasarkan penelitian ekstrak etanol sabut kelapa muda atau Cocos nucifera, terbukti mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, saponin, dan terpenoid melalui serangkaian tahapan isolasi yang meliputi ekstrak partisi, KLT, KVC, hingga KKG. Berhasil diperoleh isolat murni berupa kristal putih berbentuk jarum seberat 27 mg. Hasil uji diidentifikasi mengandung reaksi Lieberman-Bouchard serta analisis FTIR memperkuat bukti bahwa isolat tersebut merupakan golongan terpenoid yang ditandai dengan keberadaan gugus fungsi OH, CH alifatik, CO, CC, dan CO. Kemudian untuk sarannya, berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, perlu dilakukan karakterisasi lanjutan menggunakan spektroskopi NMR dan GCMS untuk menentukan struktur senyawa terpenoid secara lebih spesifik. Selain itu, perlu dilakukan pengujian aktivitas biologis terhadap isolat yang diperoleh untuk mengetahui potensi farmakologinya secara lebih dalam.